Selanjutnya Oke, selanjutnya. Jadi ada tanggapan pembeli Indomie 41.000 di Semarang usai videonya viral. Jadi ada yang jual Indomie 41.000 viral. Media sosial belakangan dihebohkan dengan unggahan netizen soal Indomie 41.000 di warung tenda Semarang. Pengunggah video itu angkat bicara usai video viral. Pengalaman beli Indomie seharga masing-masing 41.000 dan 35.000 dialami netizen bernama Angga Yudhistira. Kayak nama temen gue. Ia membeli Indomie tersebut di warung Adem Ayem dekat Simpang 5 Semarang. Kaget dengan harga tersebut, Angga menggugah video TikTok berisi pengalamannya. Dapat, oke. Bener gak tapi? Betul. Angga bercerita bahwa dirinya tak ada maksud buruk untuk mengunggah video yang menceritakan pengalaman yang kurang mengenakan. Yang saya tahu Pulau Jawa itu serba murah untuk makanannya, apalagi kota Semarang kan banyak pelajar dan terkenal apa-apa murah kan. Waktu saya makan mie mahal, saya sendiri sebagai wisatawan jadi kayak merasa, loh kok begini ya? Oh gitu. Saat itu Angga berada di Semarang karena menjadikan salah satu destinasi tujuan. Emang berapa? Siapa yang tinggal di Semarang? Clear history dulu bang, lain kali katanya. Gak apa-apa, gak ada yang saya tutupi ya. Tidak ada yang saya tutupi. Tapi yang paling yang editnya aja ribet. Kalau history gue clean, itu semua save paspor apa hilang semua? Enggak. Di Semarang tuh berapa? Enggak konsen, saya dengar beritanya katanya. Dia mesennya juga enggak ngotak bang, makannya mahal. Coba. Iya, jangan-jangan dia mesennya banyak ya. Meski tak menyalahkan pemilik warung, Angga sepertinya memang kecewa mendapat harga mahal. Dari pihak warungnya bilang saya banyak permintaan, salah satunya telur rebus setengah matang sama telur yang didadar berbeda. Saat itu dia dan temennya membeli Indomie goreng porsi telur seharga 18.000 dan Indomie goreng telur kornet sosis seharga 25.000. Keduanya meminta porsi Indomie double. Hanya porsi Indomie yang diberikan double, sedangkan telur dan topping lainnya tidak. Tunggu sebentar. Sebentar dulu nih. Saat meminta telur didadar untuk salah satu pemesanan, pemilik warung memang sudah menyatakan akan mengenai tambahan harga. Hal itu disetujui tanpa tahu berapa harga yang akan dikenakan. Namun pemberitahuan tambahan harga tak terjadi dalam pesanan yang meminta telur setengah matang. Kalau telur yang setengah matang saya rasa nggak kena charge. Harusnya karena itu sudah masuk paket dari menu yang ditampilkan dari sama pihak warungnya. Dia pun merasa kaget ketika harus membayar 35.000 dan 41.000. Dia coba menghitung selisih jualan itu dan tetap menurutnya harga itu tidak masuk akal. Saya coba hitung, berarti untuk satu Indomie tambahan saya polos itu ada di 17.000. Kemudian teman saya Indomie polos sama jasa goreng telurnya itu 16.000. Untuk hitung-hitungan saja menurut saya nggak ketemu, malah mahalan punya saya. Harganya itu 25.000 sama 18.000. Gimana sih ini orang? Jadi Indominya double. Indomie tambahan saya polos itu ada di 17.000. Berarti kalau dari 18.000 ke 17.000 jadi 35. Bener dong? Dari yang 25 ditambah 16.000 jadi 41. Kan tadi 25 jadi 16.000. Yang 17 yang dari yang 18.000 jadi 17.000. Iya, memang ada selisih. Mungkin kalau pakai hitung-hitungannya juga mungkin agak nggak make sense. Kok cuma kurangnya dikit banget gitu. Tapi kan mie-nya ya gimana? Menurut lo gimana? Menurut lo gimana? Menurut gua gak gini. Menurut gua misalkan dia ngerasa kemahalan. Tapi terus deh. Tulisannya apa dia? Iya, jadi gue tahu. Tapi kita kan tanggapannya gini ya. Tanggapan gue terhadap dia yang nulis berita juga. Yang nulis berita juga tanggapan pembeli Indomie 41.000 kejadikan seakan-akan satu Indomie kita beli 41.000 ya. Jadi kita udah nuduh dong gitu. Nggak, menurut gue dia mungkin ngerasa lebih kemahalan aja, harusnya nggak segitu banget. Mungkin dia berpikir kayak apa namanya? Oh sama kayak gue kemarin jual barang bro. Jadi ada satu barang, orang nanya, bro, gue sebenarnya nyari barang kayak gini. Gue bilang, oh ada, oh barang itu, iya tuh harga pasarannya berapa? Gue bilang,
Gue gak nyebut angkanya deh, gue nyebut angkanya tapi angkanya gue samarkan. Itu misalkan gue bilang range ya dari 800.000 sampai 1,4 lah, tergantung kondisi bro. Oh gitu. Emang mas ada? Ada saya tapi gak saya jual. Terus dia beli, terus akhirnya ngobrol-ngobrol, intinya dia pengen beli barang yang itu. Terus gue mikir-mikir, gue juga perlu duit kan. Ya udah deh mas, saya jual gitu. Berapa? Gue bilang harganya 1,2. Loh, mas kemarin bilang 800.000. Ya saya bilang kan 800.000 sesuai 800.000 sampai 1,4 tergantung kondisinya. Ya tapi kan mas kemarin udah nyebut 800.000. Iya tapi kan tergantung kondisi. Kalau dari saya mau ngejual 1,2. 800.000 aja mas. Kan mas juga udah nyebut angka 800.000. Habis itu gue bilang, oh ya gitu mas. Oh ya udah mas, nggak apa-apa gitu. Boleh. Jualnya 800.000 nih. Iya saya jual 800.000 gitu. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Terus tiba-tiba dia nyampe rumah, mungkin dia tes dan segala macam. Terus gue ngomong, iya mas. Dia nanya, mas kondisinya udah saya jalan, udah aman dan segala macam. Makasih ya mas, sama-sama. Terus tiba-tiba kapan dia ngomong, mas kok balasnya seperti kayak kayak seperti saya dicuekin sih ngebalesnya gitu. Terus gue dalam hati mikir, kau pikir ngana apa? Apa kau pikir? Emosi gue. Enggak, gue ngoceh aja udah harusnya diam aja ya. Aduh. Gue inget-inget lagi emosi bro. Mana waktu itu lagi emang perlu banget kan duitnya kan. Kok tapi saya seperti kayak dibalas kayak dicuekin gini sih mas. Jangan ngomong. Jangan ngomong ya. Wanita di Palembang ditendang driver ojol gara-gara batalkan pesanan. Oke, kita lihat nih guys. Facebook, wanita di Palembang, Sumatera Selatan melapor ke polisi karena tak terima ditendang oleh oknum driver ojek online. Ia merasa dilecehkan oknum ojol tersebut karena pantatnya ditendang. Kejadian tersebut bermula saat FB memesan ojol karena hendak pulang ke rumahnya di kawasan kilometer 7 alang-alang lebar gitulah ya. Saat itu kata, wow apa ini bro? Kita naik ke Google telah membaca. Ya ini dia, ini bahaya. Ini Google telah membaca percakapan kita. Ini di apa? Setelah memesan, tapi tahu-tahu saya ada pekerjaan mendadak dan terpaksa membatalkan pesanan itu. Karena diduga tak terima orderan tersebut dibatalkan, pelaku pun marah-marah kepada FB. Pelaku lalu menendang bokong FB karena emosi. Dia terlapor itu malah marah dan langsung menendak pantat bokong saya. Padahal kata dia karena merasa bersalah awalnya ia telah menawarkan kepada pelaku untuk mengganti ongkos atas orderan tersebut. Sayangnya pelaku yang sudah terlanjur emosi melakukan tindakan pelecehan itu. Saya tidak terima, oleh karena itu saya melapor ke polisi karena saya sudah ditendang di bagian pantat. Saya ini perempuan bukan laki-laki. Saya berharap atas laporan pelaku ditangkap. Selain itu sebelum membuntut panjang ke polisi, rupanya FB didampingi suami sudah berniat baik untuk melakukan mediasi dengan melaporkan pelaku ke perusahaan ojol mitranya. Tapi saat dilakukan mediasi antara saya dengan terlapor, dia malah masih bersikeras dan ngotot dengan nada tinggi, sehingga saya putuskan untuk melaporkan kejadian ini pihak wajib. Oh, wah gimana ya kasus segini nih? Gue juga sempat pernah marah sama istri gue karena dia membatalkan. Jadi gini ya, gue nggak tahu ya, tapi gue waktu itu sempat marah sama istri gue tuh karena waktu pesen terus dibatalkan langsung. Gue langsung bilang nggak boleh gitu, ngomong dulu sama orangnya akan dibatalkan. Tanya dia dulu, sudah selesai baru lo batalin. Jangan tiba-tiba langsung lo cancel. Gak boleh kayak gitu. Kalau menurut gue ya. Tapi ya gue gak tahu nih apa yang terjadi di sini ya. Mungkin orangnya tuh udah keburu emosi. Ojolnya juga lagi having a bad day. Si mbak-mbaknya juga mungkin lagi having a bad day. Terjadilah situasi seperti ini. Menurut gue ya. Batalin GPP asal belum jalan orangnya. Terus lu ditendang bang? Enggak. Pas ojolnya datang langsung, Pak,
Sebelum kita masuk lagu selanjutnya, kondisi Nadine Amiza usai teriaki penggemar yang saling dorong. Pertanyaan pertama, siapa Nadine Amiza ini? Coba tolong guys, ini gue perlu tahu juga karena saya nggak tahu loh. Siapakah Nadine Amiza ini? Saya tidak tahu. Jadi saya bingung bawain berita ini karena Bang Yono ternyata tidak cukup tahu siapa Nadine Amiza ya. Penyanyi bang, penyanyi indie, penyanyi kayaknya sama nggak tahu juga. Oke, dia berarti Mbak Nadine Amiza ini adalah seorang penyanyi ya. Seorang penyanyi ini berteriak usai teriaki penggemar yang saling dorong. Teriaknya pasti merdu bro. Kalau teriaknya orang-orang yang nggak jelas jadinya pasti kan jelek ya. Nadine Amiza belum lama ini viral karena ia meneriaki penggemar yang rebutan untuk menemuinya. Nadine sudah menjelaskan dirinya teriak karena khawatir. Khawatir gitu. Iya ya. Oh. Saat itu Nadine Amiza mengaku khawatir bisa merusak display sepeda yang ada di dekatnya. Ia pun terpaksa berteriak untuk menghentikan aksi penggemar yang saling dorong itu. Detik.com kemudian menanyakan kabar Nadine Amiza usai kejadian itu. Sang ibu Intan menjelaskan anaknya udah dalam kondisi baik-baik aja usai kejadian. Alhamdulillah. Kata Intan, sebelumnya Nadine Amiza belum pernah mendapat perlakuan seperti ini dari penggemar. Meski begitu Nadine Amiza mengaku tidak trauma karena kejadian ini sempat membuatnya LC bisa dibilang penyanyi gak bang? LC siapa? Lydia Kandau. Belum pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari penggemar. Ya memang. Intan ya makanya gue tuh kalau melakukan temu fans ya guys, itu gue bikinnya tuh di Gelora Bung Karno ya biasanya ya. Dan gue biasanya ngambil jarak antara gue dengan fans-fans gue gitu. Bang Yono tuh yang seperti tadi ya punya 4.273 fans ya. Itu kalau biasanya kalau mereka Bang Yono diam, jangan deket-deket. Jo, udah mandi belum? Kayak dekil. Jadi Bang Yono tuh selalu ada. Untung saya nggak ngerti ya. Oke, jadi dia intinya tuh kejadiannya di Gramedia Matraman dekat rumah gue dong. Aksi maling bra di Jakbar, pilih-pilih dan dicium sebelum dicolong. Wow. Nah ini dia. Ya. Ini beritanya sendiri hanya dalam bentuk video. Ada gak sih beritanya dalam bentuk kata-kata? Kita lihat nih. Dia kenapa? Oh, santai banget ngambilnya ya. Kayak milih gitu ya. BH-nya bagus yang ini kayaknya ya. Coba dulu ya. Yang ini nih. Ini rendanya ada nggak ya kira-kira? Oh rendanya ada kayaknya deh. Coba. Oh iya baunya masih baru ya. Ada lagi nggak? Iya. Terkait dengan peristiwa tersebut, tindak lanjut yang kami lakukan adalah mendatangi dan mengecek ke TKP. Koordinasi dengan korbannya langsung serta saksi di sekitar TKP. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang viral itu. Untuk identitas belum diketahui karena dari keterangan warga sekitar juga tidak mengenali si pelaku. Artinya dia diperkirakan bukan warga sekitar lokasi TKP. Buat ini coba. Ini mirip nggak dengan salah satu anak Oragon di sini ya? Jangan bikin malu anak Oragon ya. Coba kita lihat ya. Hah? Kan bukannya kalau udah dicuci bau deterjen ya? Bladzet tahu banget. Bladzet paham banget Bladzet. Sering nyuci saya Bang O, sering nyuci ya. Memang Bladzet itu abis ngambil baru dicuci. Bladzet. Nggak gini ya Bladzet ya. Buat besok-besok. Jangan lagi ya. Dikurang-kurangin lah ya. Perlahan aja. Kalau memang kayak seminggu 40 BH, kurangin ke 30 dulu.
terus kurangi ke 20, pelan-pelan. Ya. Enggak, kita tahu kita lagi santai nih ya. Terus kita lagi bercandain Bung Black Z. Semua orang harusnya tahu dong. Kita lagi bercanda. Tini Blip ini story nanya, nyuci bra. Bra siapa? Bro, nggak perlu tahu, itu urusannya dia. Ngapain juga lo nanya juga? Aneh banget asli. Kenapa juga lo harus tahu? Belajar lo nyuci bra, ya bra siapa? Terus kalau lo tahu mau kemana arah lu? Arah lu mau kemana? Mau diapain arah pembahasan? Gitu. Kalaupun lo tahu nih, apa yang lo mau lakukan atas pengetahuan lo itu barusan? Oke, itu dia berita-berita hari ini dari Bang Yono. Kadang-kadang manusia tuh ada, tapi kalau boleh tahu Bladset emang berat siapa ya? Penasaran juga. Lama-lama gue juga pengen tahu. Tapi siapa ya? Iya kan? Penasaran juga. Ya dong, loh Bladset tiba-tiba ya kan cuci. Gue juga mikir, Bladset cuci ya siapa? Iya dong, pengen tahu aja, gak pengen tahu doang. Ya,